Maka dari itu, satu kali lagi, Jokowi, bajingan tolong, Jokowi, bajingan tolong, hidup rakyat Indonesia. Sungguh sangat kita sayangkan apabila bangsa yang sangat besar dan syarat dengan kebinekaan ini hanya karena seorang Rocky Gerung, akhirnya bangsa kita akan berubah menjadi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Rocky Gerung, mohon maaf, memang sampah peradaban. Akibat ulahnya yang menghalalkan kritik dengan cacian, makian, hujatan, bahkan hinaan yang disampaikan melalui narasi yang sangat jahat dan tak beretika, kini telah mengubah suasana aksi demo berubah menjadi brutal. Aksi demo semacam itu bisa disaksikan ketika sejumlah tukang kompor dan para agitator, para provokator menyampaikan orasi di acara aksi demo 209 Bela Rempang yang digelar oleh FPI, Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF Ulama di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari Rabu 20 September 2023 yang lalu. Seorang orator, jika tidak salah dari Aliansi Serikat Buruh, dengan lantang berteriak melakukan provokasi dan agitasi untuk melawan Presiden Jokowi lewat narasi yang sama persis seperti yang disampaikan Rocky Gerung pada saat ia menyampaikan orasi dengan menggunakan narasi dan diksi yang sangat jahat, menyebut Presiden Jokowi bajingan yang tolol sekaligus bajingan yang pengecut ketika dia berorasi di depan kaum buruh menjelang demo besar-besaran pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu. Dan bisa jadi inilah efeknya. Rocky Gerung yang menghalalkan cacian, makian, dan hinaan kepada seorang presiden ternyata menular dan berubah menjadi virus yang mengerikan. Ditiru kata-katanya, narasi jahatnya diikuti oleh sejumlah pendukungnya ketika menggelar aksi demo. Luar biasa. Bateria yang keras sampai langit pecah. Jokowi, bajingan tolong. Mantap, Allahu Akbar. Hidup Buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Jadi, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingatkan kepada para tuan-tuan, puan-puan yang hadir di sini. Kalian semua adalah para pejuang-pejuang rakyat, bukan pengkhianat NKRI. Tidak usah khawatir dituduh radikal, intoleran, anti Pancasila. Sebenarnya yang bilang-bilang begitu adalah orang-orang istana dan DPR, saudara-saudara. Mereka adalah bajingan-bajingan tolol, pengkhianat NKRI, perusak Pancasila, dan perusak kesatuan negara Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kaum buruh Indonesia yang diwakili oleh Aliansi Aksi Sejahtera Buruh ikut prihatin, ikut bersolidaritas, dan ikut berempati terhadap persoalan-persoalan perampasan tanah-tanah rakyat Pulau Rempang di Pulau Batabang sana. Mereka bukan saja sekedar mengusir mereka, tapi mereka ini sudah punya niat menghilangkan adat budaya, menghilangkan sejarah rakyat Melayu dari leluhurnya, saudara-saudara. Jika ini yang terjadi, maka rakyat Melayu akan kehilangan jati dirinya. Orang yang tidak punya jati diri adalah orang yang tidak dapat mengaktualisasikan diri. Orang yang akan kehilangan jati diri adalah orang-orang yang tidak akan mampu mempertahankan NKRI. Dia tidak akan mampu mempertahankan konstitusi. Maka ini menjadi rawan, saudara-saudara. Negeri kita semakin hari
semakin subur bagi para oligarki-oligarki, pengusaha-pengusaha jahanam yang jahat, yang didukung oleh para pejabat-pejabat bajingan calon yang tidak mengerti perasaan rakyat Indonesia dan tidak paham konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Maka dari itu, satu kali lagi, Jokowi, bajingan calon, Jokowi, bajingan calon, hidup rakyat Indonesia, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya termasuk orang yang sangat mendukung apabila Rocky Gerung ini dipenjara akibat pernyataan-pernyataannya yang dinilai sangat tidak beretika, tidak bermoral, bahkan menciderai kepribadian bangsa kita yang sejak dulu sudah dikenal sebagai bangsa yang ramah, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Namun situasi Indonesia saat ini tiba-tiba berubah ketika seorang Rocky Gerung yang mengklaim dirinya sebagai seorang guru besar atau seorang profesor, pengamat politik, bahkan ia juga menyebut dirinya sebagai seorang ahli filsafat, tetapi tiba-tiba saja ia melontarkan pernyataan-pernyataan yang disebutnya sebagai sebuah kritik kepada pejabat publik, namun toh faktanya telah berubah menjadi makian kepada seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis. Masyarakat Indonesia yang selama ini berusaha untuk menjaga keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan, keseimbangan antara nilai-nilai logika dan nilai-nilai budi pekerti menyatu ke dalam sebuah kepribadian, dalam sebuah personality, tiba-tiba saja dirusak dan direduksi oleh seorang Rocky Gerung yang sama sekali tidak mengenal peradaban. Ia tampaknya memang tampil beda. Ia tidak seperti masyarakat kebanyakan kita yang selalu menyumbangkan antara otak kiri dan otak kanan, yang berusaha untuk menjadi kepribadian paripurna, yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Namun toh selama ini kalau kita cermati, sebenarnya akal sehat yang selama ini dijadikan sebagai tagline Rocky Gerung dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan di depan publik, tak lebih dan tidak kurang, ia memang hanya menghidupkan dan membangkitkan otak kirinya yang menggunakan logika matematis dalam setiap pernyataan-pernyataannya di dalam menganalisis persoalan-persoalan politik kontemporer yang ada atau yang berlangsung di negeri ini. Sungguh sangat beralasan apabila banyak pihak yang sudah mulai risih bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung melalui pernyataan-pernyataannya yang sangat tidak beretika ini sungguh sangat bertentangan secara diametral dengan kepribadian bangsa Indonesia, bahkan termasuk Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu. Pernyataan-pernyataan dan lontaran narasi Rocky Gerung yang cenderung tidak beradab dan tidak beretika semacam itu, yang nyata-nyata bertentangan dengan kepribadian dan jati diri bangsa, kalau terus dibiarkan dan tidak diberikan efek jera sesuai dengan hukum yang berlaku, ini tampaknya akan menjadi limbah peradaban. Kata-kata yang bernada cacian, makian yang disampaikan di ruang-ruang publik akan menjadi virus yang menular dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, saya pikir tidak ada dalih dan alasan lain untuk menghentikan pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang sangat tidak beradab dan tak beretika itu, kecuali memutus mata rantai dengan memberikan efek jera sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bisa terputus dan bisa menunjukkan bukti kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang yang biasa mencaci maki, melontarkan tuduhan tanpa bukti, fitnah, bahkan melontarkan narasi-narasi yang syarat dengan kebencian, mengekspresikan pernyataan-pernyataannya melalui diksi dan pilihan kata yang sangat tidak bermoral dan tak beretika semacam itu, ternyata bisa juga dijerat oleh hukum. Namun kalau negeri ini sudah abe, sudah bersikap permisif, membiarkan semua lontaran kata-kata yang bernada makian dan cacian di ruang publik, entah
apa yang akan terjadi dengan nasib masa depan generasi muda negeri ini yang akan begitu mudah melontarkan makian, sumpah serapah, dan mengekspresikan kebencian kepada pihak lain dengan menyerang martabat, harkat, dan kehormatan pihak lain. Kita jangan sampai lupa terhadap gagasan visioner para pendiri negara atau pendiri bangsa, para founding fathers yang meletakkan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai keluhuran budi ini sebagai salah satu kepribadian yang tidak terpisahkan dalam jati diri keindonesiaan. Apabila tidak ada upaya serius untuk kembali kepada gagasan visioner founding fathers, sungguh sangat kita sayangkan apabila bangsa yang sangat besar dan syarat dengan kebinekaan ini hanya karena seorang Rocky Gerung, akhirnya bangsa kita akan berubah menjadi bangsa barbar dan tidak berperadaban. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.